Di balik gemerlapnya industri pariwisata Bali, tersimpan kisah-kisah, ketangguhan yang ditulis dengan tinta, perjuangan dan inovasi. Kisah Natya Hospitality, sebuah grup yang dipimpin oleh I Gusti Paramata, yang perjalanannya di dunia hospitality. Bali bagaikan tarian dan lincah di antara gelombang, tantangan, dan peluang. Di dalam Natya Hospitality ini ada beberapa unit usaha, ya. Jadinya dari beberapa unit usaha saya akan mulai dulu dengan hotel, ya. Nah, hotel ini di bawah naungan PT Koko Bali Graha, yang mana selaku direkturnya adalah Ibu Siti Mariati dan komisarisnya Bapak Menengah Nantianta. Dalam perjalanan beliau membangun unit Koko Bali Graha ini, hotel ini adalah mulai perkiraan di tahun 2012. Di dalam 2012 itu cikal bakalnya itu adalah Natya Hotel Kuta. Natya Hotel Kuta ini secara inventory kamarnya itu berjumlah 116 kamar, ya. Kita consider Natya Hotel Kuta ini sebagai budget hotel yang berbintang 3. Namun di dalam pelayanan kami tetap mengutamakan bintang 5, ya. Karena pelayananlah menjadi barometer, ya. Pelayanan artinya adalah tentang propertinya, kebersihan, maintenance propertinya, di kamar yang lainnya, dan juga termasuk bagaimana kita providing excellent customer service. Sampai saat ini Natya Hotel Kuta masih berdiri tegak dengan proportional bisnis kami adalah lebih ke domestic market dan juga beberapa mix dari overseas market, ya, termasuk China, India, Australia, dan kami tidak membatasi terhadap market. Ya, open to all, ya. Nah, itu hotel kami yang di Natya Kuta yang terletak di Jalan Bypass Merapen. Selanjutnya kami juga ada properti di kawasan Suci Tanah Lot, ya. Kami juga sebut namanya Natya Hotel Tanah Lot. Nah, Natya Hotel Tanah Lot itu di awal kami hanya berjumlah 10 cottage, ya. Selanjutnya kami membangun lagi 8 suite di belakang, ya. Dan tahun ini kami melakukan restorasi, ya, yaitu adalah dengan membenahi, memperbaiki dan memperluas restoran ini, ya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan kami juga membangun meeting room yang bisa mengcapture 60 sampai 70 partisipan, ya. Selanjutnya kami juga melihat daripada demand pasar di sana, kami membangun lagi 2 villa plus juga ada spa. Nah, selanjutnya yang dari 10 kamar yang sudah berumur, kami juga akan melakukan demolish dan melakukan permajaan terhadap semua unit yang ada di Natya Hotel. Yang mana secara market kami juga banyak dari domestik, western, terutama Prancis, dan juga belahan-belahan dari negara lain juga. Ya, itu hotel kami yang di Tanah Lot. Karena posisinya sangat bagus, cuma 2-3 menit ke area sunset dan pura di Tanah Lot. Properti kami yang ketiga yaitu adalah Natya Resort Ubud. Natya Resort Ubud kami bangun mulai 2016, namun kami beroperasi di 2017 Januari dengan jumlah 24 private pool villa. Nah, perkembangan Natya Resort Ubud itu luar biasa. Kalau saya selalu analogikan sebagai the flying baby. Kenapa saya bilang the flying baby? Semenjak kami open, buka partially, ya, di awal Januari 2017 kami buka inventory sejumlah 12, itu langsung full, ya, full dengan kisaran harga antara 5 sampai 6 juta karena kami memberlakukan dynamic rate, dan kalau okupansi tinggi kami juga bisa jual 8 sampai 10 juta per malam, ya. Nah, selanjutnya 2017 di bulan Juli kami full open, ya. Nah, dari perkembangan bisnisnya itu luar biasa karena apa? Okupansi kami juga selalu sangat bagus, rate maintain sangat bagus, ya, selama
kalau kita bicara sebelum COVID dulu, ya, sebelum COVID. Luar biasa perkembangan hotel kami, sehingga mampu memberikan kontribusi baik itu revenue dan profit juga yang sangat-sangat luar biasa. Ya, nah hotel kami yang keempat yaitu adalah Natya Gili Trawangan. Ya, Natya Gili Trawangan itu kami ada hotel dan 2 restoran by the beach, ya, dan juga ada rooftop restonya. Nah, yang mana posisinya sangat strategis yang berada di wilayah timur, yaitu dekat dengan pelabuhan. Nah, inventory kami di sana tidak besar, hanya 21 kamar, tapi kami ada potensi untuk nambah sekitar lagi 25 atau 30 kamar di belakang, karena masih ada space untuk membangun ya sekitar 2 lantai lah dengan jumlah sekitar. Tapi target kami adalah di 2012. Ya. Nah itu Natya Gili Trawangan juga sangat memberikan kontribusi terhadap bisnis daripada Koko Balita. Nah itu kami berbicara tentang 4 hotel yang kami miliki sampai saat ini. Ya. Terlepas daripada kita semua ya menghadapi situasi yang luar biasa kritikal, yaitulah pada saat COVID 2020 ya, mungkin di akhir 2019 kami sudah mulai merasakan, namun dampak parahnya itu sekitar bulan April 2020. Tapi kami sebagai owning company dan juga sebagai pimpinan perusahaan, kami harus berjuang terus bagaimana menghidupi perusahaan itu. Karena bagaimanapun juga kami ada kos-kos atau biaya-biaya yang minimum yang harus kami keluarkan. Sehingga pada saat COVID semua hotel itu kita buka, ya. Kita buka ya, tanpa terkecuali, ya kecuali Natya Gili Trawangan karena memang ditutup dan baru hanya bisa dibuka per 15 Desember 2020. Namun dalam perjalanan daripada bagaimana strategi ya menghidupkan hotel ini, yaitu adalah kita melihat terhadap karena tidak adanya penerbangan, karena tidak adanya turis dari luar negeri yang datang, kami berstrategi ulang ya bagaimana meng-capture market yang dari market yang ada di Bali. Maka kami melakukan rate strategic, yaitu adalah mengikuti buying power, kemampuan beli ya, yang mana pada saat itu Natya Resort Ubud kami jual dengan harga sekitar 1 juta ya kan, tanah lot kita pakai untuk isolasi ya dari kepemerintahan Tabanan. Natya di Kota Kuta juga kami adjust rate sehingga masyarakat atau tamu-tamu yang ada di sekitar Denpasar, Badung yang lain yang jenuh di rumahnya jadinya bisa bermalam 1 malam atau 2 malam di Natya Hotel Kuta. Ya, nah begitulah strategi yang kami lakukan sehingga kami mampu untuk survive, ya, melewati masa krusial di tahun-tahun COVID itu. Ya, nah di pada saat itu juga ada makna yang sangat baik, yaitu adalah pada saat COVID kita mendirikan ya sebuah unit usaha, yaitu adalah Natya River Sediment. Ya, dalam perjalanan Natya River Sediment itu kami membangun glamping. Karena apa? Karena kami melihat bahwa pada saat situasi COVID itu masyarakat kepingin ya istilahnya menghibur diri, yaitu ke alam ya. Kebetulan memang secara tempat itu adalah berada di bawah rumahnya owner kami, namanya Natya dan Bu Siti. Nah, dan juga secara tempat sangat bagus, yaitu adalah bersentuhan langsung dengan Sungai Indah. Nah, di sanalah kami membangun sebuah unit baru, yaitu disebut dengan glamping. Ya, glamping yang selanjutnya akan menjadi cabin. Ya, glamping itu disingkatan dari glamour camping. Ya, nah dari sanalah kami tumbuh yang luar biasa. Ya, baik customers domestik dan mulai dengan internasional, customers internasional, yang mana menjadikan Natya River Sediment adalah merupakan salah satu destinasi untuk berlibur
di area nature, ya, yang disebut dengan back to nature. Dan mana Natia River Settlement ini mempunyai semuanya kecuali laut, ya. Jadinya begitu kita nyampe di lobi daripada Natia River Settlement, jadinya customers itu akan disuguhkan dengan view yang luar biasa, ya, yaitu adalah view sungai, view rice paddy, dan juga perbukitan yang melingkar yang saya sebut dengan disebut dengan the sleeping dragon view, ya. Bapak-bapak atau customers boleh buktikan dan silahkan mampir ke tempat kami di Natia River Settlement. Nah, itulah yang di bawah Koko Bali Graha, ya, PT-nya, dan juga Natia River Settlement di bawah CP Mapadabadi. Ya, nah, itu kami secara akomodasi, ya. Nah, selanjutnya kami juga mempunyai beberapa unit standalone restoran, ya, di bawah PT Koko Bali Boga. Ya, di bawah PT Koko Bali Boga ini saya selaku direktur badan usaha, yaitu adalah kami mempunyai 7 unit usaha yang standalone, mulai dari Natis Siligita, Natis Jimbaran, Natis Discovery Mall, di situ Natis Bar and Grill Seminyak di depannya Laravela, ya, dan juga Natis Seminyak, dan juga Natis Grill itu, dan juga termasuk di Icon, ya, di Icon Mall Sanur kami juga ada unit pas lokasinya di Beachfront. Nah, dari 7 unit ini juga mampu menciptakan bisnis yang luar biasa, sehingga Natis ini akan menjadi salah satu chain restoran lokal tapi bertaraf internasional, karena kami menyuguhkan baik secara produk, baik European foods, ya, Asian dan juga Indonesian foods. Jadinya apapun yang customers inginkan kami siap melayani sana di restoran kami itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara juga tentang tidak hanya berbicara hotel, restoran, ini juga ada unit bisnis yang lain, yaitu adalah CP Koko Roti. Nah, apa itu CP Koko Roti? CP Koko Roti adalah sebuah perusahaan yang kami memproduksi beraneka macam roti, ya, pastry and bakery, yang mana kami distribusikan hasil daripada produk kami itu adalah ke sister company kami, yaitulah ke BPW Bali Pawiwahan, yaitulah Kokomat yang berada di seluruh Bali dan juga yang berada di Rawangan. Nah, itu means distribusi kami ke retail, dan juga kami distribusikan ke beberapa restoran yang mereka tidak mempunyai produksi roti, ya. Nah, di samping itu kami juga membuka unit baru, yaitu adalah yang disebut dengan Maha. Nah, Maha ini produknya ada 2, yaitu adalah produk oleh-oleh, ya. Produknya itu adalah berupa pai susu Maha dan pia Maha. Nah, produk ini juga merupakan untuk mengcapture market oleh-oleh, ya, terutama turis domestik yang datang ke Bali, ya, sebagai oleh-oleh untuk mereka bawa kembali ke kampung halamannya, mungkin dari Jawa, Sumatera, dan yang lain-lain. Produk kami cukup enak, ya. Kalau bilang sangat enak, nanti silahkan customers yang menilai nanti, ya. Kalau mau testing, silahkan, kami siap untuk memberikan testing dengan free terhadap produk kami untuk membuktikan di mana level daripada kelezatannya. Ya, artinya itulah secara grup hospitality, Natia Hospitality, saya sebagai Chief Operating Officer dari usaha untuk memanage semua unit usaha yang ada di dalam Natia Hospitality. Nah, untuk perkembangan selanjutnya secara hotel, untuk berinvestasi hotel mungkin akan memerlukan biaya yang lebih besar, sangat besar, sehingga kami masih sangat fokus untuk mengembangkan restoran-restoran di area-area yang
potential, yaitu adalah yang sedang kami project, sedang progress, yaitu adalah Natis Labuan Site, ya, yang terletak di Uluwatu, yang kami rencanakan akan buka di bulan Februari 2026. Nah, selanjutnya adalah kami juga akan mengembangkan unit bisnis di Gili Air, ya. Di sana akan ada beach restoran, retails, dan juga akomodasi, yang mana kami juga akan memplanningnya di 2026 tahun depan, sehingga secara growth daripada Natia Hospitality ini akan terus berkembang, ya, seiring dengan waktu, juga melihat lokasi, ya, karena location itu adalah peran yang sangat penting di dalam membangun sebuah usaha, ya, lokasi, ya, sehingga kedepannya kami mampu membuat restoran paling tidak 3 unit per tahun secara restoran, ya. Secara akomodasi kita karena investasinya cukup besar, jadinya kita agak sedikit pelan-pelan untuk secara akomodasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusti.